Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nata'alamu ta'alim wa nafa'u wa intifa' wa tadakkur wa tadkir wa ifadah wa istifadah wa fa'al ala tamasuk fi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa quda'a ma'udatihi wa talabihi wa qurbihi. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian Bidayah karya Nabi Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali sampai terakhir kita di halaman 69. Thumma di paragraf yang ketiga ya. Thumma sallil fardha ma'al imami. Kemudian setelah engkau menyelesaikan sholat fardhiyah zuhur yang 4 rakaat yang manfaatnya sangat besar, di antaranya yang disebutkan di dalam riwayat anna shallahunna wa ahsana ruku'ahunna wa sujudahunna shalla ma'ahu sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu ila al-lail. Siapa yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum zuhur dengan baik, rukuknya dan sujudnya dan sempurna, maka shalla ma'ahu sab'una alfa malakin. Ada dua pendapat pertama mengatakan sholatlah bersama orang tersebut 1000 malaikat. Pendapat yang berikutnya dan saya kira ini yang lebih tepat, berdoa untuknya 1000 malaikat yastaghfiruna lahu ilal lail, memohonkan ampun baginya sampai ke malam hari. Kemudian selanjutnya setelah kamu melakukan 4 rakaat qabla zuhur itu, tsumma shallil fardha ma'al imam. Lalu lakukanlah sholat fardhu zuhur bersama imam. Dan ini perjalanan setelah di masjid ini ya, berada di masjid. Tsumma lakukan sholat itu secara berjamaah karena beserta imam. Maknanya lakukan sholat zuhurmu berjamaah karena pahala jamaah. Tafdilu di sholat al-fajr di 27 derajatan. Pahalanya sholat berjamaah itu 27 derajat dibandingkan sholat sendiri. Tsumma shalli ba'dal fardhi. Lalu setelah engkau menyelesaikan sholat zuhur secara berjamaah, shalli ba'dal fardhi, setelah itu raka'ataini. Lakukan setelah sholat zuhur berjamaah itu sholat 2 rakaat sunnah, yaitu sholat ba'diyah zuhur. Fahuma minar rawabit tsalitsa. Karena 2 rakaat sunnah ini termasuk bagian dari sunnah rawatib yang muakkad, sunnah rawatib yang muakkad yang ditetapkan di dalam riwayat. Maka jangan tinggalkan ba'diyah zuhur. Minimal kita lakukan 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Atau kalau kita mau menambahnya 4 rakaat sebelum zuhur dan juga setelah 2 rakaat ba'diyah zuhur ini lakukan 2 rakaat lagi, dan itu menyempurnakan pahala kita seperti yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, ini saya ulang sedikit. Ini kita sedang membahas apa saja yang harus kita lakukan dari mulai mata terbuka di pagi hari sampai ini sudah sampai menuju waktu zuhur. Kalau kita runut ke belakang dari Bidayatul Hidayah ini, sebetulnya Imam Ghazali menjelaskan bangun tidur yang kamu lakukan apa, salat subuh. Kemudian ini kita sudah sampai di zuhur ya. Kemudian wala tastabil ilal asli. Jangan kau sibukkan diri kamu setelah waktu zuhur tadi, sampai ilal asli, sampai di waktu asar. La tastabil. Jangan kamu sibukkan diri kamu. Jangan kamu kerjakan sesuatu illa, kecuali
bita'allumi ilmin, kecuali kamu menuntut ilmu, baik kamu mengajarkan kepada seseorang atau kamu belajar dari seseorang. Kalau zaman ini lebih luas lagi, baik kamu menuntut ilmu di dalam majelis hisni atau kamu menuntut ilmu di dalam majelis ma'nawi. Nah, majelis hisni yaitu fungsi yang ada di masjid ini, atau yang kalau yang ada di masjid ini ada orang-orang di hadapan saya. Majelis yang ma'nawi yang ada di Zoom ini. Ini majelis juga, majelis tapi ma'nawi. Yang jauh dari dekat, kita bisa saling berbicara, saling belajar. Padahal jarak kita jauh ini minal karomat, termasuk keramat, bisa belajar jarak jauh nih. Orang Indonesia, orang Singapura, orang Malaysia belajar bersama-sama dalam majelis ma'nawi. Dapat apa pahalanya? Nah, ini keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zaman akhir ini orang mau berbuat buruk lebih mudah daripada orang zaman dulu. Ada orang zaman saya bilang, Ustaz, zaman dulu Ustaz orang mau berbuat maksiat susah. Zaman sekarang orang berbuat maksiat dari kamar ini dia bisa berbuat maksiat. Saya bilang Allah Maha Adil. Zaman dulu orang mau berbuat baik juga susah. Zaman sekarang orang mau berbuat baik dari dalam kamar ini juga bisa. Itu pilihan kamu mau jadi orang baik atau mau jadi orang buruk. Zaman dulu orang mau berguru kepada seseorang, mau belajar susah. Zaman sekarang ya Allah mempermudah. Dari dalam kamar kamu, dari rumah kamu bisa sama-sama mengkaji kitab Imam Ghazali, bisa mengkaji kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustaz Hasan tadi berbicara masalah amaratul qiyamah, ciri-cirinya kiamat, sehingga kita bisa memahami kalau apa di hadapan kita ini ada sesuatu yang besar. Nah, ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri. Kemudian jangan kamu sibukkan diri kamu fi ta'allumi ilmin, dengan belajar atau kalau kamu tidak bisa belajar seterusnya. Ustaz, saya tidak mungkin dari habis zuhur sampai asar pegang kitab terus. Tidak bisa Ustaz saya. Kenapa? Ya karena saya ada perbuatan lain yang harus saya lakukan. Nah, kalau kamu mau melakukan perbuatan lain, ada pilihan kedua. I'anatul muslimin au qira'ati Qur'anin. Kamu boleh melakukan perbuatan yang lain itu sepanjang perbuatan itu menolong orang-orang muslim atau makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di sekeliling kamu yang kamu ketahui. Jadi menuntut ilmu atau menolong makhluk Allah. Menolong khususnya yang paling penting adalah muslimin. Kalau ada orang Islam, ya siapapun lah makhluk Allah kamu tolong. Walaupun anjing yang ada di jalan, kamu tolong. Tapi yang kamu utamakan, yang ada tuh muslimin. Di antara orang Islam yang lebih kamu utamakan, menolong kerabat kamu. Di antara kerabat yang paling kamu utamakan, menolong keluarga kamu sendiri, keluarga inti kamu, anak kamu, istri kamu, khususnya orang tua seperti yang dikatakan Ustaz Hasan tadi. Jangan sampai orang tua yang merawat kita, orang tua yang merawat kita sudah tua kita letakkan di panti jompo. Kalau di Indonesia panti jompo, kalau di sana di Singapura atau Malaysia apa namanya saya nggak tahu ya. Panti jompo, ditinggal sendirian di sana, dia tidak bisa berjumpa dengan anak-anaknya. Padahal itu masa emas bagi kita untuk timbal balik membalas jasa orang tua kita, walaupun kita tidak mungkin membalasnya. Itu masa emas bagi kita untuk berbakti. Kata Ustaz Hasan tadi, itu masa bagi kita untuk berbakti. Membalas tidak bisa, tapi berbakti.
supaya kita termasuk orang yang bakti kepada orang tua Allah ridha walidain. Bantu orang-orang Islam atau seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Au qiraati Qur'anin atau baca Al-Qur'an. Punya waktu untuk membaca Al-Qur'an. Ini Imam Ghazali menggunakan atau artinya Imam Ghazali itu menjelaskan banyak kemungkinan perbuatan baik. Yang di sini hanya sekedar contoh. Tapi jadikan diri kamu itu melakukan sesuatu yang bermanfaat. Jangan sesuatu yang sia-sia, apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang di antara kita ini kesibukannya berbeda-beda. Makanya bisa menyesuaikan sendiri apa yang harus saya lakukan antara zuhur dengan asar. Harus punya planning. Karena kalau tidak ada planning melakukan sesuatu yang bermanfaat, nanti akan masuk setan, akan masuk hawa nafsu. Akhirnya kita melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, atau yang lebih parah lagi melakukan sesuatu yang haram. Alhamdulillah. Karena orang yang muslim yang sebenarnya itu dia bangun di pagi hari, dia tidak mungkin berkata apa yang harus saya lakukan hari ini. Ini Muslim yang baik tidak mungkin seperti itu. Muslim yang baik itu tidak mungkin dia bangun di pagi hari, mau apa saya hari ini? Apa yang harus saya lakukan hari ini? Nah, Muslim yang baik tidak begitu. Muslim yang baik dia bangun di pagi hari sudah ada planning yang dia atur. Jam siang, semuanya sudah padat jadwal hidupnya untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan hal-hal yang mubah. Kita juga harus mengatur jadwal setiap harinya supaya tidak ada celah bagi setan untuk merusak hidup kita. Au sa'yin fi ma'ash, atau kamu boleh juga mencari nafkah. Umpamanya Ustaz, saya antara zuhur dengan asal saya mencari nafkah. Mencari nafkah suatu ibadah, perbuatan yang baik, yang mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengatakan berapa banyak perbuatan dosa yang dilakukan laki-laki yang tidak diampuni Allah kecuali melalui kegiatan dia mencari nafkah. Karena dia mencari nafkah, dosa-dosa lelaki ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seorang lelaki yang mencari nafkah untuk keluarganya, pada saat keluarganya memakan makanan dari hasil nafkah yang dia cari, setiap satu suapnya dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu wajib untuk laki-laki tadi. Setiap suatu keluarga, istrinya, anak-anaknya, siapapun yang dia nafkahi, ambil makan, dia suapkan ke mulutnya, satu suapan nilainya satu sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ibadah. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "At-tajirul amin as-saduqul mu'min ma'asyuhada yaumil qiyamah." Pedagang yang amanat. Tapi syaratnya ini ya, kerjanya jangan kerja mencuri hak orang lain. At-tajir al-amin, pedagang yang amanat. As-saduqul mu'min, seorang mukmin yang ucapannya jujur, ucapannya bisa dipegang, bisa diandalkan ucapannya. Setiap dia berucap jujur, ini barangnya bagus sekali, kualitasnya bagus. Kalau-kalaunya kita pakai berdua hari rusak. Nah, ini kain luar biasa, kita cuci luntur warnanya. Ini tidak amanat, tidak jujur. At-tajirul amin as-saduqul mu'min, orang pedagang yang jujur, amanat, ma'asyuhada, nanti dia akan dibangkitkan berkelompok bersama orang-orang yang mati syahid di hari kiamat. Artinya pedagang ini berjihad juga. Orang yang berdagang itu berjihad dia.
Jihad itu bukan sekedar orang di medan pertempuran. Laki-laki yang keluar berkeringat, terkena terik sinar matahari. Ustaz, saya sudah tidak terkena terik sinar matahari. Saya kerja di gedung, Ustaz, di AC, tidak ada sinar matahari. Oh, itu zaman dulu kena sinar matahari, zaman sekarang kena AC, Ustaz. Nah, ya, tapi kamu kena AC ngantuk kamu. Kamu ngantuk, kamu tahan diri kamu kerja. Itu juga mujahadah. Kamu mengetik, berpikir. Laki-laki yang berpikir, otaknya berpikir bagaimana caranya mendatangkan nafkah untuk keluarganya. Ketika dia berpikir ini, pahalanya seperti pahalanya orang bertafakur. Dia berpikir untuk keluarganya, pahalanya seperti pahalanya orang bertafakur. Asalkan yang perlu kita garis bawahi, niatnya mencari nafkah untuk memenuhi tanggung jawab sebagai seorang suami, bukan rakus terhadap dunia. Kalau rakus terhadap dunia, pahala itu semua tidak ada, nilainya sudah bukan ibadah lagi. Tapi kalau dia mencari nafkah untuk melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang suami, nah, dia ini termasuk panggilan ibadah, termasuk perbuatan positif. Ustaz, saya wanita tapi saya bekerja, suami saya tak bekerja. Yang kerja saya, Ustaz, bagaimana, Ustaz? Oh, pahala kamu lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Sebab wanita yang bekerja untuk memenuhi nafkah karena suaminya sudah tidak sanggup bekerja, atau hasil dari kerja suaminya itu sedikit sekali, tidak bisa mencukupi keluarga. Istrinya membantu suaminya untuk mencukupi keperluan keluarga. Yang kamu lakukan itu namanya ihsan, seperti yang dibahas oleh Ustadz Hasan, ya. Ihsan, sudah kamu melakukan sesuatu yang tidak diwajibkan untuk kamu, itu namanya ihsan. Ihsan, kamu sempurna melakukan sesuatu yang suatu perbuatan baik. Pahalanya bagaimana? Pahalanya lebih besar lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada seorang wanita harus bekerja, jangan dia menggerutu, jangan dia marah untuk membantu suaminya, jangan menggerutu, jangan marah. Dia bersyukur Allah memberi kesempatan bagi dia membantu suaminya, pahalanya lebih besar lagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, asalkan dia, wanita tersebut, menjaga adab-adabnya sebagai muslimah. Pada saat dia bekerja, tidak berbicara sembarangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak berkhalwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, harus seperti itu, adab-adab itu harus dijalankan supaya kita mendapatkan pahala yang sempurna. Nasta'inu ala dinika. Nah, ini hal-hal yang seharusnya kita lakukan antara zuhur sampai asar, atau hal-hal positif lainnya. Ustaz, saya seorang guru private, guru private. Setelah zuhur saya datang ke rumah-rumah, saya mengajar. Ustaz. Bagus, mengajar itu termasuk ibadah. Tapi saya mengajarnya bukan mengajar fikih, bukan mengajar tafsir. Apa kamu mengajar apa? Mengajar bahasa Inggris atau mengajar matematika, saya mengajar kimia, fisika, biologi. Termasuk ibadah atau tidak? Kalau niatmu lillah karena mengharapkan ridha Allah SWT, itu termasuk bagian dari ibadah. Belajar ilmu apapun itu bagian dari ibadah, asal niatnya belajar mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau ilmu yang dipelajari adalah ilmu tafsir, ilmu hadis, atau kitab-kitab para salaf. Tapi tidak menutup kemungkinan kamu belajar ilmu yang lainnya. Dan itu termasuk bagian dari ibadah, karena semua ilmu adalah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hakikatnya tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Yang ada adalah ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu belajar karena ingin mempelajari ilmu Allah,
supaya kamu mengetahui diri kamu ini bodoh dan yang maha pandai adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu sedang beribadah. Tapi kalau kamu menuntut ilmu, walaupun yang kamu pelajari itu Al-Quran, tapi menuntut ilmu niat kamu supaya orang tahu saya ini orang alim, supaya nanti saya punya pengikut yang banyak. Ini sama sekali bukan ibadah, ini dunia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ibadah atau dunia itu tergantung dengan niat mencari ilmu tersebut, disertai dengan adab-adab yang benar. Kita lanjutkan sedikit saja. Tumpasan di arba'an qabla al-asri bahaya sunnatun mu'akkadah. Kemudian sebelum asar lakukan sholat sunnah 4 rakaat 2 kali salam. 4 rakaat 2 kali salam. Bahaya sunnah mu'akkadah. Mu'akkadah yang maksud di sini bukan bagian dari rawatib, tapi mu'akkadah di sini ini termasuk sunnah yang penting sekali. Kata Imam Ghazali, jangan kamu tinggalkan. Kalau Imam Ghazali ini maunya semua mu'akkad, semua mu'akkad dari Imam Ghazali, semua penting sekali. Apa yang menjadikan Imam Ghazali menganggap ini mu'akkadah? Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan tentang mereka yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. 4 rakaat ya, bukan 2 rakaat, 4 rakaat sebelum asar. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu abdan, semoga Allah merahmati seorang hamba, shalla arba'an qabla al-asr, yang melakukan sholat 4 rakaat sebelum asar. Kata Imam Ghazali menyikapi hadis sabda Nabi ini, fajtahid an yanalaka du'a'uhu sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Kata Imam Ghazali, biar kamu telah dengar sabda Nabi yang saya sebut, maka bersungguh-sungguhlah kamu mencapai doanya Nabi Muhammad SAW. Nabi ini berdoa, semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Kalau kamu tidak sholat 4 rakaat, kamu tidak termasuk dalam doa Nabi itu. Karena Nabi mengatakan semoga Allah merahmati. Siapa yang dirahmati? Yang didoakan Nabi, orang yang sholat 4 rakaat. Caranya supaya kamu masuk dalam bagian dari doa Nabi, karena doanya Nabi pasti makbul. Pasti makbul. Kalau Nabi Muhammad mengatakan semoga Allah merahmati fulan, pasti fulan itu dirahmati oleh Allah. Nabi mengatakan semoga Allah merahmati orang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Berarti setiap orang sholat 4 rakaat sebelum asar, dia masuk dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Kata Imam Ghazali, berusahalah kamu supaya kamu masuk dalam lingkaran orang yang dirahmati, berasal dari doanya Nabi Muhammad SAW yang paling makbul. Wala tastamil ba'dal asli illa bimithli ma sabaq qablahu, dan setelah asar jangan kamu lakukan kegiatan kecuali seperti yang sudah aku jelaskan, seperti antara zuhur dengan asar. Kata Imam Ghazali, karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sampai di sini. Menurut kabar dari Aki Kak Abdullah, ini tawakufan ya. Tawakuf itu wakaf itu dalam bahasa Arab artinya berhenti. Tapi kalau tawakufan tidak berhenti selama-lamanya. Kalau berhenti selama-lamanya saya sedih, tidak bisa berjumpa lagi dengan Ustaz Hasan, Atina Abdullah dan beberapa ikhwan yang ada di forum ini. Yang namanya tawakufan itu berhenti sementara. Berhenti sementara tujuannya apa? Karena kita mau masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita fokus ibadah, fokus pada qiraatul Quran, fokus kepada salat tarawih. Bulan Ramadan kita banyak beruzlah, menyendiri, merenung, dan banyak ketemu orang, banyak menyendiri, banyak merenung. Kalau bertemu dengan orang, ketemunya di sholat tarawih, bertemu di zikir. Selesai sholat tarawih, zikir, dan ngobrol, pulang ke rumah.
pulang ke rumah, ambil Al-Quran. Nanti sudah tarawih, habis itu duduk gosip. Habis pahala tarawihnya, habis pahala Ramadannya. Kata Rasulullah SAW, khamsatun fitnah saim. Ada 5 hal yang menggugurkan puasa. Yang pertama, syirik, dusta. 2, riba. Ya, riba ini menggugurkan puasa. Yang masuk menggugurkan puasa apa? Puasanya harus diqadha? Enggak. Secara fikih puasanya tetap sah. Orang yang puasa berdusta harus qadha puasanya. Secara fikih tetap sah puasanya. Tapi gugur pahala puasanya, kata Nabi Muhammad SAW, kami sha'imin laisa lahu illa al-ju' wal 'atsh. Berapa banyak orang yang berpuasa dia tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan rasa haus. Seperti orang yang bekerja bertahun-tahun tapi tanpa gaji, tidak ada bayaran. Ya Allah, sedih sekali orangnya. Nah, ini makanya jangan banyak berkumpul orang berpuasa. Selesai majelis pulang, selesai tarawih pulang, bagaimana Ustaz? Kita buka Netflix, kita buka ya sama aja kumpul dengan orang. Nah, buka channel agama, televisi tidak ada Ustaz, channel agama, buka YouTube channel Ustaz Hasan. Ya, ada banyak itu kegiatan macam-macam. Channel ini apa? Majelis Rasulullah Singapura, ada Majelis Rasulullah Indonesia, ada Jakarta, Majelis Rasulullah banyak. Nah, berkat Habib Adam Mudbir, ya, Masya Allah. Semoga Allah merahmati beliau. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memanjangkan usia Ustaz kita Ustaz Hasan, memberkahi umurnya, menjadikan menyelamatkan dia dari segala hal yang tidak baik, mengarungi dia kesehatan yang sempurna, kesehatan lahir batin. Ini juga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengarungi kita kesehatan, mengarungi keselamatan, hingga nanti setelah Ramadan kita bisa berjumpa lagi. Amin. Dalam keadaan sehat, walafiat, selamat, lahir batin, dunia akhirat, dalam keadaan yang lebih baik daripada keadaan kita sekarang. Secara duniawi, secara ukhrawi, secara lahir dan secara batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membahagiakan kita di dunia ini, membahagiakan kita nanti saat kematian, membahagiakan kita di alam kubur, di alam barzakh, membahagiakan kita saat kebangkitan sampai masuk ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama junjungan kita Nabi bersama para sahabat, bersama para aulia, amin, bersama guru-guru kita, baik yang telah mendahului kita atau yang masih hidup, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa didahului hisab, fitnah, siksa, adab. Begitu pula kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, kerabat dekat kita, kerabat jauh kita, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang kita kenal, atau orang-orang yang mengenal kita, semuanya seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memberkahi kita di bulan Sya'ban ini, menyampaikan kita di bulan Ramadan nanti dalam keadaan yang terbaik, dijadikan Ramadan yang kita jumpai adalah Ramadan yang terbaik seumur hidup kita, dan digolongkan kita termasuk mereka yang dilantik oleh Allah di bulan Ramadan nanti menjadi kekasih-kekasihnya yang dipilih untuk mendapat malam Al-Qadar, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira sampai di sini. Tim ya Allah Al-Fatihah.